Dalam kekasih Tuhan, sungguh indah kebaikan Tuhan dan sungguh indah pemeliharaan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, aku bersyukur padamu. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Aku biji mata-Mu, aku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari bersyukur padanya. Mari naikkan pujianmu, naikkan syukurmu padanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku, Kaulah perisaiku, kota bentengku, menara kuatku. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala yang baik, Engkau gembala yang baik. Kau sediakan air yang tenang. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Mulut kami tak berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau bentuk kami serupa dengan gambar dan wajah-Mu. Dan biarlah malam ini kami merenungkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Engkaulah kekuatan kami, pertolongan kami, dan kami mau memiliki karakter Kristus yang penuh dengan belas kasihan.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, kekasih Tuhan, Shalom. Malam ini kita akan belajar karakter Yesus Kristus yang luar biasa. Dan ketika kemarin kita belajar tentang lemah lembut dan rendah hati, malam ini kita akan belajar tentang belas kasihan. Dan kita belajar tentang karakter Kristus, yaitu belas kasihan. Diambil dari kata splendisomai dalam bahasa Yunani. Artinya demikian, seperti orang yang sakit perut sampai mau tumpah lewat mulut ini. Ada rasa yang gak enak di perut ini sampai mau tumpah. Itulah yang namanya belas kasihan. Pernahkah saudara mengalami itu? Ada rasa gak enak ketika melihat orang lain perlu ditolong, perlu dibantu. Ada rasa yang gak enak di perut, di dada, dan rasanya mau gak mau harus menolong. Demikianlah yang namanya belas kasihan itu. Ada sesuatu yang beda dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal mengenai belas kasihan yang kita bisa pelajari dari kehidupan pelayanan Yesus. Yang pertama, belas kasihan kepada orang yang tertekan dan putus asa. Dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada banyak orang hari-hari ini sedang tertekan. Ada banyak orang hari-hari ini sedang stres. Biasanya kalau jarang kumpul dengan keluarga, bisa kumpul dengan keluarga, senangnya ampun. Tapi hari-hari ini kumpul dengan keluarga terus, malah stres, malah tertekan. Sebetulnya bukan kumpulnya yang bikin stres atau tertekan, karena ada faktor-faktor yang lain. Faktor keuangan, faktor masalah pribadi yang belum terselesaikan di masa lalu, itu yang bisa menyebabkan stres, tertekan. Namun malam ini ada berita baik. Yesus mau menolong saudara. Yesus mau menolong saudara dengan belas kasihannya. Dan saya percaya belas kasihan Tuhan sanggup menjamah hati saudara yang mau mengalami belas kasihannya Tuhan. Ada banyak orang hari-hari sedang putus asa. Beberapa jam sebelum saya melayani Pray From Home buat saudara, ada yang SMS kepada saya, bukan WA, SMS. Dan dia berkata butuh bantuan, pertolongan. Dia sudah putus asa, dia sudah putus pengharapan. Ada sakit, ada hal yang tidak enak dalam hidupnya. Dan malam ini saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, mengikuti tayangan ini, mengikuti Pray From Home, ayo bangun lagi, ayo semangat lagi. Jangan mau ditipu iblis. Iblis mau kau mati, iblis kau mau putus asa, iblis mau kau tinggal di neraka seperti dia. Jangan mau sekali-kali ambil keputusan untuk bunuh diri. Jangan pernah terpikirkan sekalipun. Anda adalah biji matanya Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus tertarik dengan saudara? Tertarik dengan hati saudara. Sangat mengasihi saudara, sangat menyayangi saudara. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang sedang putus asa dan membutuhkan pertolongan? Nah, yang kedua, belas kasihan kepada yang sakit. Dalam Matius 14 ayat 14 dikatakan demikian, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Kalau dokter berkata tidak ada kesempatan buat saudara untuk sembuh, di dalam nama Yesus ada kesempatan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Dan belas kasihan itu menghasilkan kesembuhan. Dan
belas kasihan juga bukan sekedar menghasilkan kesembuhan, tapi juga menghasilkan pemulihan. Saudara sembuh, saudara sehat, saudara pulih. Dan yang ketiga, belas kasihan menghasilkan mujizat. Dalam Matius 15 ayat yang ke-32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus bukan sekedar mengajar, memberitakan firman, tetapi Yesus juga memberi makan. Nah, hati Yesus penuh dengan kasih. Kasih menghasilkan belas kasihan. Love produces compassion. Ya. Dari kasih menghasilkan belas kasihan, dan dari belas kasihan menghasilkan mujizat. Setiap kali Yesus mengadakan mujizat, diawali hati yang penuh dengan kasih kepada orang yang dilayani. Kasih itu menghasilkan belas kasihan, dan belas kasihan itu menghasilkan mujizat. Sebelum Yesus tergerak hatinya, dia selalu mengucap syukur kepada Bapa. Sebelum mengadakan mujizat, Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Dan ketika dia mengadakan mujizat, semua orang yang pada waktu itu kelaparan mendapat makanan. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat yang keempat sekarang. Belas kasihan menghasilkan pengampunan dosa. Matius 18 ayat yang ke-27. Matius 18 ayat yang ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Belas kasihan menghasilkan pengampunan. Saudara, hari ini ketika saudara bisa mengampuni orang yang berlaku jahat kepada saudara, yang berlaku sadis kepada saudara karena fitnahnya, karena perkataan-perkataannya, karena gosip-gosipnya menjatuhkan saudara. Ingat, kalau saudara hidup benar, digosipkan, dijatuhkan, difitnah, diperlakukan buruk seperti apapun, itu seperti angin yang datang dari bawah mengangkat burung terbang makin tinggi. Raja Wali tidak perlu mengepakkan sayapnya. Ketika dia mau terbang tinggi, dia hanya kepakkan sayap sekali 2 kali. Kemudian angin itu akan membuat dia terbang makin tinggi dan makin tinggi, dan dia seperti layangan, dia akan terbang. Kalau ada gosip, ada fitnah, siap-siap dipromosikan Tuhan. Jangan ngamuk, jangan marah, lepaskan berkat, lepaskan belas kasihan kepada orang itu. Kasihan dia gak bisa seperti saudara. Saudara makin diberkati, saudara makin dipermuliakan. Dia cuman gigit jari, dia cuman gosipin, kepoin saudara. Ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, yang terakhir, sebetulnya banyak tentang belas kasihan, tapi saya mengambil dari kata-kata splanchnizomai. Sebab belas kasihan bisa diterjemahkan kepada kata-kata yang lain, tapi ini bicara tentang splanchnizomai. Nah, belas kasihan menghasilkan rekonsiliasi. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita tahu kisah ini, anak bungsu yang meninggalkan papanya. Tapi tiap hari papanya menunggu anaknya. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Dan ketika anaknya pulang, dia song-song, dia peluk, padahal baunya sungguh gak enak. Dia cium. Terjadilah rekonsiliasi. Belas kasihan menghasilkan kesabaran.
Dan kesabaran menghasilkan pengertian. Pengertian menghasilkan rekonsiliasi. Kekasih Tuhan, belas kasihan bisa menghasilkan banyak hal yang luar biasa. Bisa menghasilkan pengampunan dan pembebasan, tetapi juga bisa menghasilkan kesabaran. Bisa mau mengerti orang, dan terjadilah rekonsiliasi. Satu pesan saya buat saudara, mari kita belajar mengerti orang lain, bukan meminta orang lain mengerti diri kita. Mari kita belajar mengerti orang lain, bukan minta untuk dimengerti. Maukah saudara hari ini menikmati belas kasihan-Nya Tuhan dan berbagi belas kasihan buat orang lain? Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami mau berbagi belas kasihan kepada orang lain, tapi sebelumnya kami minta belas kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami, sehingga dalam hati kami penuh dengan belas kasihan-Mu, sehingga ketika kami diperlakukan buruk, diperlakukan tidak baik, kami tahu orang itu butuh belas kasihan-Mu Tuhan, butuh pertolongan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah karakter Kristus makin nampak nyata dalam kehidupan kami ketika kami berbelas kasihan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni, berbelas kasihan, memberkati orang-orang yang berlaku buruk kepada kami. Dan biarlah kami melepaskan berkat buat mereka, kami melepaskan pengampunan buat mereka, kami melepaskan rekonsiliasi kepada mereka. Dan kami percaya terjadilah pemulihan, terjadilah mujizat, terjadilah kesembuhan, dan banyak hal yang ajaib Tuhan nyatakan lewat kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pembawa damai, jadikan kami pembawa pesan belas kasihan dari Tuhan, sehingga compassion itu nyata dalam kehidupan kami dan kami bagikan buat orang lain. Malam ini kami berdoa, yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkanmu, memulihkanmu. Tuhan adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan sampai sel-sel yang terkecil sekalipun, dalam nama Yesus. Yang sedang kekurangan Tuhan sudah berkati, yang sedang membutuhkan jalan keluar, solusi, Tuhan menyediakan solusi yang terbaik. Dan kami berdoa, semua yang bekerja, yang melayani konsumen, pelanggan, baik yang di bank, di toko, apotek, dan di pabrik, serta pertambangan, dunia pariwisata, dan lain sebagainya, kami berdoa Tuhan turut campur dalam kehidupan mereka, dan biarlah hidup mereka semakin lama semakin Tuhan berkati, karena mereka setia melayani orang lain seperti melayani Tuhan. Kami berdoa buat negeri Indonesia, kami butuh Tuhan selalu. Pulihkan negeri Indonesia, jamah Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Jokowi. Biarlah kepemimpinannya terasa sampai ke ujung-ujung pulau, ujung-ujung daerah. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Terjadilah pemulihan, terjadilah pembalikan keadaan. Orang-orang yang sedang sakit COVID-19, banyak yang sembuh, semakin banyak yang sembuh dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berdoa malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunlah segala berkat perlindungan, penyertaan, pembelaan dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya.